Jadi memang banyak sekali sensasi-sensasi yang dialami bagi penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder, teman-teman. Dan saya dulu juga sering mengalami hal tersebut. Sensasi bahkan bisa dikatakan 1001 sensasi, teman-teman. Tapi ini sangat penting kalian terapkan dalam pola pikir kalian, bahwa apapun sensasinya bagi penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder itu tidak berbahaya, teman-teman. Apapun sensasinya bagi penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder itu tidak berbahaya. Makanya mulai saat ini kalian harus bersikap masa bodoh amat dan mau mengalihkan apa yang menghampiri, sensasi apapun yang menghampiri, kalian bisa mengalihkan. Ya, belajar walaupun awalnya itu susah, awalnya itu sulit. Itu, teman-teman. Oke, teman-teman semua. Jadi kenapa tremor terjadi, biar-biaran, les-lesan, seperti ngambang, kayak mau pingsan? Itu disebabkan karena asam lambung kalian yang belum pulih. Dalam artian asam untuk mengatur atau mengelola makanan itu disebabkan belum normal seperti biasa, teman-teman. Tapi itu tidak berbahaya. Nah, terus ketika makan itu pun nggak langsung cepat BAB, teman-teman. Pengalaman saya, karena pengalaman saya pernah ngalami sampai 3 hari, 4 hari, bahkan 5 hari itu pun baru BAB. Karena apa? Karena asam lambungnya itu belum normal seperti biasa, teman-teman. Jadi untuk pencernaan itu nggak normal. Jadi kalau makan terus menerus itu ya sering ngumpul, maksudnya sering ngumpul ke perut, terkumpul banyak. Tapi bukan berarti nanti ketika kumpul kalian nggak makan aja. Karena untuk apa? Untuk energi. Memang untuk pemrosesan, menjadikan energi, menjadikan daging sehingga berat badannya stabil, itu memang nggak seperti waktu normal, teman-teman. Maka banyak sekali bagi penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder yang mengalami BAB turun. Saya pun mengalami turun sampai 5 kilo begitu, teman-teman. Itu nggak apa-apa, teman-teman. Jangan dipikir kemana-mana, jangan terlalu dipikir, jangan dibikin stres, jangan dibikin khawatir. Itu wajar. Orang normal aja ketika nggak apa-apa, orang jarang makan aja lah ya. Maksudnya orang normal saja ketika timbang, kadang bulan sekian, bulan pertama itu beratnya 70 kilo, terus turun menjadi 65. Kalau normal itu pun ya terjadi seperti itu. Cuma perbedaannya penderita anxiety disorder, ketika berat badan turun itu langsung panik, langsung was-was, langsung cemas. Waduh, ini kok berat badan saya turun begitu, pengalaman saya. Tapi itu tidak berbahaya, teman-teman. Dan asam lambung penyembuhannya itu ya mudah sebenarnya, teman-teman. Kalau kalian mau, cukup lakukan pola makan yang teratur aja. Makan yang teratur, sedikit-sedikit tapi sering. Makan sekali makan itu sedikit tapi sering, begitu, teman-teman. Juga ketika makan, ya sudah, jangan menuruti pikiran yang disebabkan anxiety itu, teman-teman. Jangan terlalu mikir yang berlebih, jangan berpikir yang nano-nano, jangan berpikir yang negatif, jangan pikiran yang ngaco begitu. Karena ketika setelah makan mikirannya langsung mancing ke sensasi, nanti muncul enggak ya? Nanti muncul enggak ya pikirannya ngaco, aduh jam segini sore biasanya muncul. Itulah akhirnya apa, teman-teman? Reflux terjadi, ganjel di kerongkongan, asam lambung naik. Jadi solusinya, ketika kalian mau makan, kalian itu jangan pikiran khawatir, jangan menuruti rasa takut. Setelah makan pun ya jangan menuruti rasa was-was sama khawatir, jangan mikir yang negatif, jangan mikir kemana-mana sama ngaco gitu. Kalau pikiran terlalu over, berpikir yang kemana-mana, akhirnya asam lambungnya naik, reflux. Nah, ketika reflux, maka biar-biaran, kebas, les-lesan, tremor, sama ngambang kayak mau pingsan. Juga pikirannya itu liar, ngomong sendiri. Wah, sensasi bermunculan berurutan, teman-teman.
Itu pengalaman saya. Makanya pola pikir kalian harus diatur. Jangan berlebihan, jangan memikirkan sesuatu yang tidak-tidak, jangan memikirkan sesuatu yang di luar ranah. Begitu. Lakukan. Itu belajar. Berlatihlah masa bodoh, bersikap masa bodoh, bodoh amat terhadap sensasi, dan berusaha berlatih mengalihkan sensasi. Karena sensasi, apapun sensasinya, bagi penderita asam lambung gerd tipe psikosomatis disorder itu tidak berbahaya. Apa yang kalian takuti, apa yang kalian was-wasi, coba kalian itu tantang. Saya pun sampai menyatet ini teman-teman. Apa yang dulu saya rasakan, apa yang takuti, saya nyatet. Maka kalian harus berusaha. Kalian ketika berusaha terjadi sensasi, kedatangan sensasi kayak keliengan, tremor, les-lesan, piar-piaran, keringat dingin kayak mau pingsan seperti ngambang. Kita lihat faktanya. Kalian lihat faktanya. Apakah iya pingsan itu terjadi? Pengalaman saya tidak teman-teman. Cuma serasa seperti kayak mau pingsan. Serasa-rasa kayak mau pingsan. Kayak mau pingsan. Dan pingsan itu tidak terjadi. Makanya ayo bersikap masa bodoh. Mulai sekarang mau bangkit, melakukan metode-metodenya. Jalan-jalan pagi, setelah jalan-jalan pagi ayo berusaha berjemur.